berlatarkan tahun 1995 di Tiongkok, tepatnya di Provinsi Fujian. Terlihat dua saudari perempuan bernama Xiao Mei dan Yuni sedang berlatih bela diri di buruan bersama ayah mereka. Sementara itu, sang ibu yang bernama Yuxin mengawasi mereka dari jendela sambil menyiapkan makan siang. Nah, adegan ini adalah impian Mimin ya guys, ketika Mimin sudah berkeluarga nanti. Tiba-tiba terdengar suara kirining sepeda dari kejauhan. Awalnya, Mimin mengira itu adalah tukang es karena sang ayah langsung meminta istrinya membawa Mei yang beki jajan masuk ke dalam rumah. Namun ternyata sang ayah sengaja menyuruh istrinya menyembunyikan Mei sebab pada masa itu program keluarga berencana diterapkan dengan sangat ketat. Jadi, Mei sebenarnya dilahirkan secara rahasia tanpa sepengetahuan pemerintah. Yuxin pun segera menggendong putrinya dan bersembunyi di dalam lemari. Sambil memeluk erat, ia bernyanyi lembut untuk ngebebenjoken sang anak agar tidak mengeluarkan suara. Bertahun-tahun berlalu begitu cepat, seolah hanya dalam sekejap mata. Mei kini telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik. Ia tampak mengikuti sebuah truk besar menuju sebuah gedung pabrik kawa-kawa yang remang-remang sambil menggenggam seekor bangau kertas yang dilipat oleh ibunya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita parubaya untuk memeriksanya. Sebut saja dia Madam. Wanita itu memerintahkan beberapa gadis, termasuk Mei, untuk melepaskan seluruh pakaian mereka. Madam bermaksud menilai dan memutuskan kemana para gadis ini akan dikirim sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Sebagian akan dijual ke tempat pijat dan sebagian lainnya ke rumah bordel. Namun, Mei berdiri tegak menolak menanggalkan pakaiannya untuk diperiksa. 我不是叫你脱衣服吗？我问你肖云在哪？没听过。肖云在哪？ Ternyata, alasan kedatangannya ke tempat itu bukan untuk dijual, melainkan untuk mencari saudara perempuannya yang hilang, yaitu si Yuni. Melihat sikap keras kepala Mei, Madam menyadari bahwa gadis ini memiliki kepribadian yang kuat. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menggadabah Mei. 把衣服脱了！脱衣服！ Namun, tanpa mereka sadari, Mei telah berlatih bela diri bersama ayahnya sejak kecil. Para gangster rendahan itu sama sekali bukan tandingan baginya. Kemudian mencekek leher Madam sambil memaksanya mengaku di mana ia menjual Yuni. Seorang lelaki tua yang berdiri di dekat mereka memberitahu bahwa gadis yang sedang dicari oleh Mei berada di lantai atas. Tanpa ragu, Mei segera berlari menaiki tangga. Ia sempat mengambil sebuah kaset CD lalu mematahkannya menjadi dua bagian dan menggunakannya sebagai senjata. Dan ya guys, keributan itu terdengar hingga lantai atas, membuat para penjaga di sana langsung menyerbu keluar. Mei berjuang keras menembus area servis dan ganti oli untuk mencari saudara perempuannya. Namun, ia tidak menemukan Yuni dimanapun. Tiba-tiba, seorang nini-nini tujuh mulut melambaikan tangan padanya dan berbisik sesuatu di telinganya. Kemungkinan besar tentang keberadaan Yuni. Mendengar hal itu, Mei segera berbalik dan berlari. Namun, para gangster penjaga tempat itu terus mengejarnya tanpa henti. Tak lama kemudian, mereka berhasil mengepung Mei dari dua arah dan memojokkannya di dapur. Pertempuran pun kembali pecah.
semua peralatan dapur mulai dari panci besi, piring, hingga toples bumbu berubah menjadi senjata mematikan di tangan Mei. Dengan kelincahan dan ketepatan gerakannya, ia berhasil membalikkan tong berisi minyak mendidih, menjebak para gangster tersebut, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Mei segera meninggalkan restoran dan berjalan melewati seorang pria berjas. Ia mendorong pintu hingga terbuka lebar dan melangkah ke jalan. Orang-orang di sekitarnya berbicara dalam bahasa asing. Ternyata restoran Cina itu berada di kawasan pecinan. Kini Mei berada di Roma. Ia berjalan melewati kerumunan orang dan tiba di sebuah restoran Italia yang dikelola oleh keluarga Lorella. Biar lebih mudah kita panggil saja Mamah Ella. Hari itu datang dua pelanggan yang berbicara dalam bahasa Inggris. Mereka menuduh Ella salah menghitung tagihan dan menolak membayar. Marcelo yang saat itu sibuk di dapur segera bergegas keluar untuk membantu ibunya menenangkan para pelanggan. Lalu ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Dalam hati ia tak bisa menahan rasa kesal terhadap ayahnya yang telah kabur dan meninggalkan restoran keluarga itu. Pada saat itulah Mei masuk ke restoran. Ia membawa telepon untuk penerjemah dan menuntut penjelasan tentang keberadaan seseorang bernama Alfredo. Marcelo yang sedang emosi berusaha mengusirnya, namun tiba-tiba Alfredo non c'è sta. 如果你不告诉我的话，我会揍你的。我带都是宝。Alfredo在哪？ È sparito con la puttana cinese. Ya, ia dibuat tidak walakaya. Ia hanya mampu menjelaskan bahwa Alfredo adalah ayahnya, pria yang baru saja kabur bersama seorang wanita Tionghoa. Dan ia sama sekali tidak tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Dari keterangan itu, tak dapat disangkal bahwa wanita Tionghoa tersebut kemungkinan besar adalah Yuni. Setelah mendengarnya, Mei pun meninggalkan restoran dengan cepat. Adegan kemudian beralih kepada seorang gangster lokal bernama Sugi yang sedang berpatroli di jalan bersama dua bawahannya, Komar dan Pipit, untuk menagih utang. Tutto qua. Ma che ci sta a piar per culo? Nessuno ha pietà. Ragazzi, la paghiamo. Saat Sugi memasuki restoran Italia tempat Marcelo bekerja, ia melihat wajah Marcelo penuh memar akibat dipukuli. Setelah bertanya, diketahui bahwa pelakunya adalah seorang wanita berkulit kuning yang datang mencari gara-gara. Merasa tak tega membiarkan temannya dihina begitu saja, Sugi pun mengajak Komar dan Pipit menuju restoran di kawasan pecinan tempat kejadian itu bermula. Davvero sei te? È venuta una cinese? Questi musiciari maledetti. Manajer restoran itu ternyata adalah pria berjas yang tadi dilihat oleh Mei. Ia bernama Bos Wang. Ia berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengirim siapapun untuk mengganggu Marcelo. Melihat Bos Wang terus mengelak, Sugi menyarankan agar mereka mencari gadis itu sendiri. Namun sebelum pergi, Sugi sempat mengancam dengan nada dingin, "Kalau ternyata kau yang mengirimnya, aku akan mengkojorkanmu." Che lo so benissimo che mi capisci. 我没拍过人。 Che cazzo volete da Marcello? Vieni al ristorante, io ti ammazzo. Bos Wang yang belum pernah melakukan hal semacam itu tentu tidak merasa takut. Bahkan untuk menunjukkan itikat baiknya, ia memberikan rekaman suara putranya kepada Sugi sebagai bentuk hadiah. Sayangnya, Sugi dan anak buahnya tidak tertarik sedikit pun. Dalam hati, Bos Wang mulai menduga bahwa wanita yang dimaksud Sugi kemungkinan besar adalah Mei, wanita Tionghoa yang ditemuinya di depan restoran hari itu. Ia pun memutar rekaman itu, berpura-pura menikmati nyanyian anaknya, padahal pikirannya justru dipenuhi bayangan tentang wanita misterius tersebut. Sementara itu, ketika Marcelo baru saja tiba di dalam rumahnya, ia mendengar musik jejelbetan dari dalam kamar. Rupanya ibunya Ella sedang larut dalam kesedihan. Ia memutar lagu-lagu galau yang sendu dengan volume keras.
sambil mengemasi dasi milik suaminya yang telah kabur. Lah ini mah guys, sigana lainna beheung hungkul eta make dasi. Alfredo yaitu ayah Marcelo yang kini berusia 65 tahun ternyata masih saja kabur bersama wanita lain. Ella yang sedang emosional berkata lirih mempertanyakan apakah dirinya tidak pantas mendapatkan kesempatan yang sama. Ia lalu bercerita kepada Marcelo bahwa beberapa pelanggan Amerika dan Rusia yang datang ke restorannya sempat menawarinya untuk ikut bepergian bersama mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa wajah secantik dirinya tidak sepantasnya hanya bekerja di balik mesin kasir. Marcelo yang setiap hari bekerja di restoran itu tidak pernah menyadari bahwa ibunya ternyata cukup populer di kalangan para pelanggan. Ia pun menyarankan agar sang ibu mengambil waktu untuk bersantai atau mengunjungi temannya Marzia. Namun Ella menjawab bahwa semua uang mereka telah dibawa lari oleh ayahnya sehingga mereka tidak memiliki apapun untuk bepergian. Lagi pula Marzia telah meninggal 2 tahun yang lalu. Mendengar itu Marcelo terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu terikat pada restoran hingga hampir kehilangan hidupnya sendiri. Ia juga sadar bahwa dirinya tidak pernah mengenal dunia luar. Dan benar, ibunya tidak berbohong. Ella memang seorang wanita yang sangat populer meski terjebak dalam hidup yang sunyi dan penuh kesepian. Bahkan Sugi sebenarnya menyimpan perasaan lembut terhadap Ella. Kini setelah Alfredo pergi, ia sering datang ke restoran hanya untuk bisa bertemu dengannya. Namun Marcelo tidak menyukai kenyataan itu. Ia tidak ingin ibunya berurusan dengan orang-orang seperti Sugi dan kelompoknya. Marcelo berkata pada Sugi bahwa ia bisa menabung sekitar 500 euro setiap bulan dan dalam 6 atau 7 tahun ia akan mampu melunasi seluruh utangnya. Sugi yang dikenal cukup lunak terhadap nasabahnya sendiri tidak terburu-buru menagih. Ia justru lebih bersemangat untuk menangkap wanita Tionghoa pembuat onar itu agar orang-orang kuning tahu siapa yang berkuasa di wilayah tersebut. Sugi kemudian meminta Marcelo untuk menggambarkan seperti apa rupa wanita yang dimaksud. Namun Marcelo kesulitan menjelaskan. Bagi sebagian orang asing, wajah Asia terlihat serupa dan ia tak mampu mengingat detailnya. Tiba-tiba Marcelo menoleh ke arah pintu dan berkata, "Itu wanita yang memukulku." Benar saja, Mei sedang berdiri di ambang pintu restoran. Seketika, Komar dan Pipit berlari mengejarnya. Mereka membuntuti Mei hingga ke sebuah pasar yang sudah tutup. Namun dalam sekejap mata, Mei menghilang. Pipit yang lengah tiba-tiba dihantam menggunakan ikan tongkol. Ya, ikan tongkol guys. Marah bukan main, ia berusaha membalas, tapi tidak menyangka bahwa lawannya bisa bertarung secepat dan seganas itu. Melihat rekannya tersungkur menyedihkan, Komar pun maju untuk menghadapi Mei. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari sang wanita dan ia mengandalkan kekuatan murni untuk menekan lawan. Namun hasilnya tetap sama, keduanya gagal menangkap Mei dan justru mendapatkan pelajaran pahit darinya. Tak lama kemudian, Sugi menerima kabar tentang kekalahan anak buahnya dan segera datang ke lokasi. Ia mendapati Komar dan Pipit penuh luka dan tak berdaya. Dengan wajah kesal, Sugi pergi ke kawasan kumuh untuk menemui seorang pria berkulit hitam bernama Malik, seorang raksasa dengan tinggi lebih dari 2 meter yang berutang uang padanya. Sugi kemudian memberi perintah jika Malik berhasil menangkap wanita Tionghoa itu, maka seluruh utangnya akan dihapus. Namun jika gagal, ia akan dideportasi kembali ke negaranya. Di sisi lain, Mei berhasil menyandra penerjemah milik bos Wang. Ia kemudian kembali ke restoran Italia dan dengan nada mengancam memaksa Marcelo untuk ikut dengannya ke pinggiran kota. Setibanya di sana, ia menyuruh Marcelo menggali sebuah lubang besar.
别磨叽。 Marcelo menuruti perintah itu dan menggali selama berjam-jam hingga tiba-tiba sekopnya menyentuh sesuatu, yaitu lapisan plastik bening. Mei segera melompat ke dalam lubang dan menyingkirkan tanah di atas lapisan tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa di bawahnya terdapat jenazah Yuni dan Alfredo. Keduanya telah dikojorkan secara brutal dan dikubur di tempat itu. Di tengah kekacauan dan ketegangan, penerjemah berusaha melarikan diri namun berhasil dijatuhkan oleh Mei. Marcelo yang panik segera meraih penerjemah itu dan menuntut penjelasan tentang apa yang baru saja dikatakan Mei. Dengan suara gemetar, penerjemah menjawab, dia bilang ayahmu yang membunuh saudara perempuannya. Mendengar hal itu, Marcelo langsung menolak mentah-mentah. Ia tidak percaya tuduhan tersebut. Jika ayahnya benar-benar pelakunya, mengapa jasadnya juga terkubur di tempat yang sama? Marcelo kembali mendesak penerjemah itu agar mengatakan yang sebenarnya. Namun pria itu hanya menjawab singkat, "Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, tanyakan saja pada Bos Wang." Setelah mengatakan itu, ia pun melarikan diri meninggalkan tempat kejadian. Mei yang diliputi kesedihan memeluk jenazah saudara perempuannya erat-erat lalu pergi meninggalkan Marcelo bersama jasad ayahnya. Ia membawa tubuh Yuni ke tepi pantai, tempat yang dulu selalu ingin mereka kunjungi bersama saat masih kecil, dan berniat mengkremasikannya di sana. Pada saat yang sama, Marcelo menghubungi Sugih untuk meminta bantuan. Sugih yang ternyata merupakan teman lama Alfredo merasa sangat terpukul ketika melihat sahabatnya meninggal secara tragis. Bersama Marcelo, ia mengangkat kembali jasad Alfredo dan sepakat untuk sementara waktu tidak memberitahu Ella tentang kebenaran yang pahit ini. Ia tahu Ella sudah cukup menderita karena pengkhianatan suaminya dan tidak seharusnya menanggung luka lebih dalam lagi. Berbeda dengan Sugih, Marcelo tidak menunjukkan simpati sedikit pun terhadap ayahnya. Ia murka. Menurutnya, jika saja Alfredo tidak tergila-gila pada seorang wanita, mungkin ia masih hidup hingga sekarang. Sugih hanya menghela napas panjang, lalu mengajak Marcelo ke sebuah apartemen. Di sana, ia mengambil kunci yang tersembunyi di balik pot bunga dan membuka pintu sambil berkata pelan, "Ayahmu tidak ingin gadis itu menjual tubuhnya lagi. Karena itu, ia menyewakan rumah ini untuknya." Ketika Marcelo masuk, ia melihat model penyapu lantai yang sama persis dengan yang ada di rumahnya dulu. Saat itulah, ia sadar bahwa Sugih tidak berbohong. Alfredo benar-benar mengambil uang keluarga untuk membangun rumah bagi wanita lain, bukan untuk kesenangan pribadinya. Di kamar tidur, bahkan terdapat foto Marcelo di atas meja. Sugih pun menatapnya dan berkata dengan nada lembut, "Ayahmu memang telah berbuat salah, tapi percayalah, dia selalu mencintaimu." Keesokan harinya, semakin Marcel memikirkannya, semakin besar pula amarah yang ia rasakan. Ia yakin bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Bos Wang karena berusaha menyelamatkan Yuni. Dengan perasaan kalut, Marcel mengambil pisau dapur dan bergegas menuju restoran pecinan. Setibanya di sana, baru saja Marcel melangkah masuk ke dalam restoran, namun apa daya, tubuhnya terlalu lemah. Ia dengan mudah diusir oleh panayagan Bos Wang. Dosta Wang! Wang, saya assassino! Dari kejauhan, terlihat Mei yang bersembunyi di ujung jalan menyaksikan seluruh kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Merasa geram, Mei kemudian memutuskan untuk menyelinap ke pabrik milik Bos Wang. Ia kembali ke kamar tempat saudara perempuannya dahulu tinggal dengan tekad kuat untuk membalas dendam. Pada saat yang sama, Bos Wang tengah bermain Yongbe di lantai bawah restoran. Tak lama kemudian, salah satu bawahannya datang membawa poster konser putranya Magio. Dengan penuh kebanggaan, Bos Wang memamerkan poster tersebut kepada para tamu yang hadir, seraya berkata bahwa anaknya akan mengadakan konser dan berharap semua orang dapat datang untuk memberikan dukungan. Namun, suasana mendadak berubah
ketika seorang paman yang hadir di sana berani mengejek Bos Wang. Ia berkata bahwa anak Bos Wang tidak pernah mengakuinya sebagai ayah, bahkan menganggap Bos Wang sebagai noda dalam hidupnya. Ucapan itu menyinggung hati Bos Wang. Dengan amarah yang membara, ia melangkah ke arah seorang pelayan, mengambil nampan, lalu tiba-tiba 他根本不想见你，说他是坏蛋，嫌他丢脸。你什么东西？ Tidak hanya itu, ia bahkan mengawalkan Ubin Mahyong ke dalam mulutnya. 哎呀，各位不好意思，接着玩啊！ Tak berhenti di situ, Bos Wang memerintahkan panayagannya untuk menyeret pria tersebut keluar, kemudian menyuruh semua orang melanjutkan permainan seolah tak terjadi apa-apa. Ia juga menginstruksikan bawahannya untuk mencetak tambahan 2000 eksemplar poster. Ia ingin seluruh kota melihat betapa bangganya ia pada anaknya. Sementara itu, Mei mengenakan pakaian milik saudari perempuannya dan menyamar sebagai salah satu pemandu lahun di restoran tersebut. Dan perlahan ia mendekati Bos Wang. Namun rupanya Bos Wang bukan pria biasa. Ia berhasil menghindar dari serangan Mei. Anak buahnya segera mengepung dan menjebak Mei di tengah. Pokoknya aksi gelut di sini seru banget ya guys. Mari kita saksikan. Mei merebut tongkat dari panayagan Bos Wang dan menyerang dengan penuh amarah. Melangkah maju sambil memukulkan tongkat itu bertubi-tubi. Rasa sakit tak lagi berarti baginya, hanya dendam yang menguasai hati. Ia seperti mesin pembunuh yang kehilangan rasa takut dan perasaan. Namun, ketika jumlah musuh semakin banyak, tenaganya mulai melemah. Melihat Mei yang sudah kelelahan, para penjahat itu mengepung dan menghajarnya tanpa ampun. Hingga akhirnya Bos Wang bersuara meminta mereka berhenti. Dengan tubuh penuh luka, Mei mencoba merangkak mendekat. Bos Wang berbisik kepada anak buahnya agar tidak menimbulkan keributan di depan para tamu. Lalu memerintahkan mereka untuk segera membawanya keluar dan membuangnya. Namun tiba-tiba Bos Wang tampak terkejut. Beruntung salah satu bawahannya sigap menangkap Mei dan melemparkannya keluar pintu. Mei meraba tanah, menemukan pecahan kaca, lalu menojoskan ke arah pria itu. Ia kemudian tersandung ke jalan dan nyaris tertabrak truk. Ketika anak buah Bos Wang berusaha mengejarnya, Mei sudah lenyap. Mereka mencari di sekitar truk, namun tak menemukan siapapun. Faktanya, Mei bersembunyi di halaman belakang restoran Italia dan diselamatkan oleh seorang koki yang kebetulan sedang berada di sana. Keesokan harinya, koki itu memanggil Marcel dan memintanya untuk membantu gadis yang baru ia selamatkan. Saat ini, para gangster di pecinan tengah mencari Mei kemana-mana. Koki tersebut
memiliki keluarga beranggotakan 7 orang yang tinggal bersamanya, dan dengan banyak anak yang harus ia lindungi, ia tidak berani mengambil resiko yang dapat membahayakan keluarganya. Di sisi lain, Marcel hidup sendirian dan tidak tinggal bersama Ella, karena itu tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk merawat Mei selain dirinya. Tak punya pilihan lain, Marcel pun membawanya ke rumah yang dulu disewa ayahnya untuk Yuni. Di sana, ia menyerahkan foto kedua saudari perempuan yang ditinggalkan Yuni kepada Mei yang masih lemah, berharap dapat memberinya sedikit ketenangan dan penghiburan. Tak lama setelah itu, Sugih menelpon Marcel. Ia diam-diam membakar mobil Marcel untuk mencegah polisi melacak keberadaannya melalui kendaraan tersebut. Sugih kemudian memperingatkan Marcel agar berhati-hati, dan jika menemukan wanita Tionghoa itu, ia diminta segera memberitahu. Namun tentu saja, Marcel tidak akan pernah mengkhianati Mei. Keesokan harinya, luka-luka Mei mulai sembuh. Ia hanya mengalami cedera ringan dan kini tampak jauh lebih baik. Marcel pun memasakkan semangkuk mie menggunakan bahan-bahan khas Tiongkok yang dulu ditinggalkan oleh Yuni, dan ternyata rasanya cukup lezat. Setelah makan siang, Mei kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Demi keamanan, Marcel mengunci pintu apartemen dari luar. Namun ketika Mei terbangun dan mendapati pintu tidak bisa dibuka, ia panik. Ia kakak-rata ke seluruh ruangan mencari kunci, tapi tidak menemukannya. Ketika Marcel pulang pada malam hari, Mei langsung menangkap dan menegurnya. Marcel menjelaskan bahwa ia sengaja mengunci pintu karena orang-orang masih mencarinya, dan semua itu dilakukan demi keselamatan Mei. Namun, gadis itu tidak ingin terus-terusan dikurung di dalam rumah, hingga akhirnya Marcel terpaksa mengajaknya keluar untuk menghirup udara segar. Di sepanjang jalan, pada tiang-tiang batu yang berdiri di tepi kota, terpajang poster-poster pencarian Mei dan juga poster konser Putra Boswang. Marcel mengendarai sepeda motornya, memonceng Mei berkeliling kota. Mereka mengunjungi kuil Jupiter dan Obelisk bersama. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Roma, Mei tampak benar-benar bahagia. Ketika malam mulai larut, Marcel bermaksud membawanya pulang. Namun tiba-tiba, Mei berlari menjauh. Marcel terkejut dan kesal. Ia berteriak menuduh Mei bertindak semaunya sendiri. "Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membantumu. Kenapa kamu begitu seenaknya? Kakakmu sudah menghancurkan keluargaku, dan sekarang kau ingin aku ikut mati juga." Tanpa banyak kata, Mei mengambil ponselnya, mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Mandarin, lalu menunjukkan terjemahannya kepada Marcel. Di layar ponsel itu tertulis, "Tahukah kamu mengapa saudara perempuanku datang ke Roma? Itu semua karena aku." Mei kemudian menceritakan kisah hidupnya. Saat ia lahir, pemerintah hanya memperbolehkan setiap keluarga memiliki satu anak. Namun orang tuanya tidak tega menyerahkannya, sehingga sejak bayi hingga berusia 20 tahun, ia dikurung di rumah dan tak pernah melihat dunia luar. Ketika masih kecil, Mei kerap membenci kakaknya. Mengapa hanya Yuni yang boleh bersekolah, naik kereta, menonton film, dan bermain bersama teman-temannya dengan bebas? Namun setiap kali Yuni pulang, ia selalu menceritakan segalanya kepada adiknya, tempat-tempat yang ia kunjungi, hal-hal yang ia alami. Yuni tahu penderitaan adiknya. Ia kemudian datang ke Roma untuk bekerja dan mengumpulkan uang agar bisa membayar denda kelahiran tambahan, supaya Mei bisa hidup bebas seperti orang lain. Namun sayangnya, Yuni kehilangan nyawanya demi mewujudkan impian itu. Karena itulah, Mei bersumpah akan membalaskan dendam sang kakak apapun resikonya. Marcel hanya terdiam mendengar cerita itu. Dalam diam, rasa iba dan kekaguman menyelimuti dirinya. Hingga akhirnya, ia pun nyosor. Tampaknya, baik ayah maupun anak ini sama-sama jatuh cinta pada kedua saudari tersebut. Singkatnya, Marcel mengirim Mei pulang dan kemudian pergi, meninggalkan kuncinya sebelum dia pergi. Dan Ella yang mengenal anaknya lebih dari siapapun, langsung menyadari perubahan dalam diri Marcel. Ia tahu anaknya sedang jatuh cinta. Dengan lembut, Ella bertanya dari mana gadis itu berasal. Marcel hanya menjawab singkat, dia dari Roma Timur. Malam harinya, Marcel membawa makanan untuk Mei. Namun sesampainya di sana, apartemen itu kosong. Mei telah pergi. Sementara itu, di tempat lain, Boswang datang menyamar ke konser putranya Magio.
Ia berdiri di antara lautan penggemar yang berteriak histeris, merasa bangga melihat putranya dipuji dan dieluk-elukan di atas panggung. Tetapi kebanggaan itu hanya berlangsung sekejap, pandangannya membeku saat melihat sosok Mei di tengah kerumunan. Menyadari bahaya, Bos Wang segera meninggalkan tempat konser dan membawa Mei ke sebuah pabrik tua di pinggir kota. Di sana, keduanya akhirnya berhadapan langsung. Mei yang sudah tidak bisa menahan emosinya langsung menyerangnya. Namun, Bos Wang bukan orang sembarangan, ternyata ia juga seorang ahli bela diri. Pertarungan sengit pun pecah. Dalam duel yang brutal itu, Bos Wang mengeluarkan belati dari pinggangnya dan melancarkan serangan tiba-tiba. Namun Mei lebih cepat, ia meraih rantai besi yang tergantung di dinding dan melilitkannya ke leher Bos Wang, menariknya hingga terjatuh. Rantai itu terus ia cepretkan, membuat tubuh Bos Wang terhuyung-huyung, berusaha melepaskan diri seperti anjing yang terjerat. Dengan tatapan penuh dendam, Mei menggenggam rantai itu semakin erat, lalu menancapkan pisau ke tubuh Bos Wang. Mei menyuruh Bos Wang untuk berbicara apa yang telah dilakukannya kepada saudarinya. Cerita pun beralih ke kilas balik. Dulu saat Yuni masih hidup, Alfredo begitu mencintainya. Cintanya begitu dalam hingga ia rela menggadaikan restoran keluarga yang telah diwariskan turun-temurun demi menebus Yuni. Namun sebelum kontrak itu ditandatangani, Sugih datang menghentikannya. Ia menasihati Alfredo agar berpikir waras, memikirkan Ella dan Marcel. Kalau kau menjual restoran ini, apa yang akan mereka makan? Namun Alfredo sudah dibutakan oleh cinta, tak peduli dengan semua nasihat, ia tetap bersikeras menandatangani kontrak itu. Sugih yang tersulut emosi karena merasa dihina, akhirnya mengkojorkan Alfredo. Sementara Yuni yang tak lagi dibutuhkan oleh Bos Wang juga mengalami nasib tragis. Ia pun mengkojorkannya dengan belati. Nah, belati yang kini tergenggam di tangan Bos Wang adalah belati yang sama senjata yang digunakan untuk menghabisi Yuni. Kini pria itu mencoba mengulang sejarah yang sama. Ia mengayunkan pisaunya ke arah Mei. Keesokan harinya, Mei akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Marcel. Tanpa diduga, mendengar pengakuan itu, Marcel langsung berlari keluar dan mengunci pintu dari luar. Tekad Marcel sudah bulat, kali ini ia akan mempertaruhkan nyawanya demi membalas dendam. Marcel berlari menuju restoran dan melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Ibunya sedang duduk bersama Sugih, pria yang telah membunuh ayahnya. Sebagai seorang koki, Marcel bahkan harus menyiapkan hidangan untuk pembunuh ayahnya sendiri. Dengan tangan bergetar, ia memasak semangkuk mie Cina dan menyajikannya kepada Sugih. Bagi Sugih, tindakannya membunuh Alfredo bukan tanpa alasan. Ia merasa Alfredo terlalu serakah, selalu menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, dan menurutnya itu adalah hukuman yang pantas. Sementara itu, karena khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa Marcel, Mei keluar dari balkon dan berlari menyusul ke arah restoran. Namun ketika ia tiba, Marcel sudah tidak ada di sana. Ia telah mengejar Sugih yang melarikan diri. Keduanya akhirnya saling berhadapan. Mereka berbicara terus terang satu sama lain. Sugih bersikeras bahwa ia tidak bersalah, bahwa tindakannya hanyalah bentuk pertahanan diri demi menyelamatkan restoran. Perdebatan mereka memuncak. Sugih mengeluarkan pakakas dan menodongkannya ke arah Marcel. Pada saat yang genting itu, Sarah dan Ella tiba di lokasi. Sugih menoleh. Wajahnya berubah panik. Ia tidak ingin wanita yang dicintainya melihat sisi gelap dirinya yang sebenarnya. Maka tanpa ragu, ia memilih jalan terakhir. Marcel memeluk pria itu seolah ingin menghentikannya, tetapi terlambat. Dalam pelukan itu, Sugih pun kojor.
Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka telah berubah. Kini mereka hidup bersama, memiliki 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya berhasil menebus kesalahan serta penyesalan yang diwariskan orang tua mereka. Mereka menjalani kehidupan yang damai, bahagia, dan penuh makna. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Cerita ini mengajarkan kita bahwa dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Walau rasa sakit dan kehilangan itu berat, membalas kejahatan dengan kebencian hanya akan menambah luka baru. Lebih baik belajar memaafkan dan melanjutkan hidup dengan cara yang benar, karena pada akhirnya yang bisa menyembuhkan luka masa lalu hanyalah cinta dan ketulusan. Nah, dan begitulah guys, kisah panjang yang penuh darah, air mata, dan penyesalan akhir berakhir dengan kehangatan keluarga. Kadang hidup gak selalu tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu bertahan tanpa kehilangan hati nuraninya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu alur cerita kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa ngasih kita pelajaran bahwa masa lalu boleh kelam, tapi masa depan selalu bisa kita pilih jadi terang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa siapin agennya dulu guys.